Oke, di video kedua ini kita akan coba melakukan simulasi sederhana dari proses penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran. Yang pertama kita lihat evaluasi anggaran daripada divisi produksi yang terdiri dari 10 biaya. Divisi produksi PT Shoe itu memproduksi sepatu, dan untuk memproduksi sepatu, divisi produksi tersebut harus membeli bahan, yaitu kulit, dan membayar upah tenaga kerja, dan termasuk biaya-biaya lainnya, contohnya di sini adalah listrik, ilustrasinya. Nah, anggarannya dari 10 biaya ini kita lihat ada biaya-biaya persatuannya. Nah, di sini material bahan baku Rp50.000 per unit. Per unit apa? Per unit sepatu. Setiap divisi produksi memproduksi 1 unit sepatu, dia harus membeli biaya material bahan baku seharga Rp50.000. Ini adalah contohnya. Biaya yang seperti itu artinya setiap penambahan jumlah produksi sepatu, biaya pembelian bahan baku meningkat. Itu adalah biaya variabel. Dan biaya tenaga kerja, bagaimana dengan biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja juga akan meningkat. Semakin banyak sepatu yang dibuat, semakin banyak tenaga kerja yang harus kita bayar. Biaya listrik dan energi juga asumsikan meningkat, karena semakin banyak sepatu yang diproduksi, semakin lama kita butuh bekerja, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Maka ini juga biaya variabel. Nah, untuk komisi penjualan, asumsikan bahwa setiap produksi akan langsung dijual, maka biaya ini juga adalah biaya variabel. Untuk biaya sewa gedung atau toko, itu Rp20 juta per tahun. Kalau sudah per tahun, artinya dia tidak terkait dengan jumlah yang diproduksi, itu disebut biaya tetap. Demikian pula dengan biaya administrasi, yang satuannya per tahun, dia adalah biaya tetap. Biaya bunga juga biaya tetap, dan lainnya juga termasuk biaya tetap. Kita lihat bahwa biaya variabel dan biaya tetap penganggarannya sedikit berbeda. Kalau biaya variabel, dia akan berubah biayanya sesuai dengan jumlah produksi. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan memproduksi 15.000 unit, dan perusahaan memproduksi 20.000 unit dan 10.000 unit, pasti total biayanya akan berubah. Tidak demikian dengan biaya tetap. Oleh karena itu, kalau kita buat penganggarannya pada 3 tingkatan yang berbeda, dengan ini artinya flexible budgeting atau biaya yang dapat budget yang berubah sesuai dengan kapasitas atau tingkatan tertentu, kita akan memiliki biaya yang berbeda untuk variabel dan tetap untuk biaya tetap. Kita isi di sini. Pada target tingkat produksi yang rendah, hanya 10.000 unit, maka biaya material yang harus dikeluarkan adalah 10.000 dikali dengan 50.500 juta rupiah. Dan ini juga berlaku sama untuk tenaga kerja, listrik, dan komisi penjualan. Sedangkan biaya dalam biaya tetap itu akan sama pada saat produksi rendah. Karena biaya tetap tidak berubah dengan jumlah produksi, untuk normal, biaya tetapnya juga sama. Tinggi juga sama, 20.000 tahun. Kita lihat bahwa tingkatan produksi ketika naik, tidak ada perubahan biaya. Demikian pula dengan yang lain. Sedangkan untuk yang variabel, ini akan berubah. Ketika produksinya naik menjadi 15.000, maka total biaya variabelnya adalah 15.000 dikalikan dengan biaya per unitnya. Ini akan sama untuk 4 biaya variabel. Untuk biaya tinggi, ini adalah 20.000. Biaya tinggi maksudnya biaya yang dikeluarkan pada saat produksinya tinggi dikali 50.000. Oke, ini adalah anggaran biaya yang dibuat untuk divisi produksi PT Shoe ketika produksinya rendah, normal, atau tinggi. Nah, katakanlah selama periode berjalan, kita melakukan evaluasi, atau pada akhir periode misalnya, kita melakukan evaluasi. Pada akhir periode, di mana kita punya target produksinya itu normal, sebenarnya 115.000 unit per tahun, tapi yang dia realisasikan ternyata 20.000 unit, dan biaya yang terjadi 800.000, 150.000, 130.000. Nah, yang harus kita lakukan dalam melakukan evaluasi adalah kita membandingkan pada proses anggaran ini antara anggaran produksi
dan realisasinya. Membandingkan anggaran dan realisasi juga harus hati-hati, karena kita lihat bahwa kita punya 3 jenis anggaran, tapi hanya satu realitas yang ada realisasinya. Kita harus membandingkan realisasi dan anggaran pada tingkat produksi yang sama. Oleh karena itu, kita akan bandingkan antara anggaran yang tinggi dengan realisasi yang tinggi. Oke. Evaluasi pada dasarnya adalah membandingkan antara biaya yang terjadi real di lapangan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan biaya yang dianggarkan. Kita bisa dapatkan dengan mengurangkan biaya yang terjadi dengan biaya yang dianggarkan. Kita lihat terdapat selisih, dan kita coba untuk yang lain. Nah, selisih ini kita bagi menjadi 2 macam. Ada yang kita lihat nilainya negatif, dan ada yang positif. Negatif, ini berarti adalah biaya yang terjadi di lapangan itu lebih kecil dibandingkan biaya yang dianggarkan. Kalau biaya yang terjadi lebih kecil, ini adalah selisih yang menguntungkan buat perusahaan. Karena ini membuktikan bahwa manajemen bisa mengurangi biaya. Kalau ini positif, artinya biaya yang terjadi lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Ini adalah sisi yang tidak menguntungkan. Dan ini positif, artinya tidak menguntungkan. Dan ada beberapa biaya yang sama seperti anggaran. Ada biaya yang selisih, di mana ini menguntungkan. Oke, secara total, perusahaan mengalami selisih negatif, yang artinya terdapat penurunan biaya yang menguntungkan. Kita sudah memilah-milah selisih yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dari sini kita bisa melakukan analisis bahwa total biaya yang berkurang sebesar 50 juta rupiah ini itu ditimbulkan oleh berkurangnya biaya bahan baku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.